Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Robiah. Di video kali ini saya ingin membahas kasus yang biasanya terjadi di lingkungan sekitar. Simak videonya ya. Nah, kasusnya ini ada dua. Kasus yang pertama adalah ada salah satu peserta didik ABK baru dan dia baru datang ke sekolah. Terus kemudian anak tersebut ingin bermain ayunan, sedangkan ayunan tersebut goyang-goyang atau tidak seimbang. Kemudian siswa tersebut tetap ingin bermain ayunan. Nah, menurut teman-teman, sebagai seorang pendamping, bagaimana cara mendampingi siswa tersebut dengan kondisi ayunan yang tidak seimbang, supaya anak tetap aman dan berani bermain ayunan? Terus, yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada anak tersebut supaya anak mengikuti instruksi bermain yang aman dan berani? Terus kasus yang kedua adalah ada peserta didik anak berkebutuhan khusus dan penyandang Down syndrome. Dia berusia 8 tahun. Nah, anak tersebut ingin bermain perosotan di halaman sekolah. Namun cara dia menaiki perosotan adalah dari depan. Bagaimana cara teman-teman mendampingi untuk anak tersebut dengan melihat cara anak yang bermain perosotan dari depan? Terus bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada anak tersebut agar anak mengikuti cara bermain yang baik dan benar? Nah, kasus yang pertama, jika saya menjadi seorang pendamping anak tersebut, saya akan melakukan mengasih dia arahan, mengasih tahu pada si anak bahwa permainannya yang dia pilih atau perosotan tersebut sedang tidak aman buat buat keselamatan dia. Terus kalau si anak tetap mau bermain, enggak mau, saya masih tetap mau bermain perosotan gitu. Nah, kita sebagai pendamping harus memiliki ekstra pengawasan yang super teliti supaya anak tidak mengalami kecelakaan, tidak jatuh ketika bermain. Terus kita sebagai pengawas harus mengawasinya, sebagai pendamping harus mengawasinya, harus memeganginya biar anak benar-benar aman untuk bermain perosotan tersebut. Terus kalau sekiranya di lingkungan sekitar ada benda yang kuat yang bisa mengganjal perosotan tersebut, kita bisa melakukannya untuk mengambil benda tersebut. Terus mengambil benda ya, atau entah itu kayu atau apalah ya, untuk mengganjal perosotan itu biar keadaan perosotan itu seimbang ketika anak bermain perosotan. Atau lebih aman lagi, kita ajak anak untuk bermain yang lebih aman aja, kasih pilihan, ayo kita bermain yang lain yuk, cara biar kakak atau biar adik itu aman, biar nggak jatuh nanti gitu. Dan cara berkomunikasinya dengan anak tentu dengan bahasa yang halus, yang ramah, yang mudah dipahami oleh si anak. Lalu kita bilang kakak atau adik gitu ya, kita memanggilnya adik, jangan bermain perosotan di situ ya, di situ itu bahaya buat kamu mau jatuh terus sakit, ayo main yang lain yuk gitu. Pas kasih pilihan, kamu tetap pilih main perosotan itu tapi bahaya buat kamu, atau main ayunan yang lain tapi nggak bahaya buat kamu. Nah, kalau anak udah paham bahasa kita, anak mengerti bahasa kita, anak pasti memilih salah satu dari permainan yang kita pilih. Terus buat kasus yang kedua, buat anak didik Down syndrome, kalau dia menaiki perosotan dari depan, kita sebagai pendamping segera menghampirinya, terus
menggendong dia atau mengajak dia turun, jangan lewat di situ adik, melarangnya untuk tidak menaiki perosotan dari depan. Jangan dari situ, kalau dari situ kamu nanti jatuh, kamu bisa celaka. Cara naiknya perosotan itu dari sini, kita gandeng lalu arahkan ke 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 tangga atau ke arah yang benar. Nah, cara naiknya itu di sini. Kita tetap dengan memeganginya supaya anak tersebut tetap aman. Nah, cara naiknya di sini gitu. Terus ketika anak sudah paham, oh gitu ya, iya, biar kalau misalnya kakak atau adik ini naiknya dari depan nanti bisa jatuh gitu. Nah, cara berkomunikasi kita kepada anak Down syndrome itu kita tidak bisa memberikan bahasa kita, arahan kita terhadap anak. Kita juga harus memberikan contoh, karena anak berkebutuhan khusus itu butuh bimbingan yang penuh, bukan hanya dari arahan saja, tapi dari kita juga memberikan contoh. Terus seperti berikan contoh biar mereka paham betul maksud kita. Seperti tadi, cara naiknya itu di sini, lewat sini gitu. Ketika anak sudah paham dan mulai mengikuti arahan kita, nah, baru kita sebagai pendamping berikan pujian terhadap mereka. Wow, pinter, kakak sekarang sudah benar cara menaiki perosotannya, kakak sekarang sudah mandiri, sudah hebat, bisa melakukan hal yang baik, hal yang benar, tanpa didampingi, tanpa dikasih arahan lagi. Berikan pujian dan berikan plus buat anak tersebut, supaya anak tersebut terus melakukan hal kebaikan, terus melakukan hal-hal yang baik demi keselamatan dia, demi perkembangan dia itu. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.